Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naysila Fani Rafania dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang kecerdasan buatan atau AI dalam kehidupan modern. Yang pertama-tama, saya di sini akan menjelaskan bab pertama atau pendahuluan. Bab pertama yaitu definisi kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau AI adalah bidang ilmu komputer yang fokus pada pengembangan sistem dan program yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Lalu ada sejarah singkat AI. AI dimulai pada tahun 1950-an dengan konferensi Dartmouth pada 1956 sebagai titik awal. AI mengalami fase perkembangan yang beragam, dari musim-musim dingin hingga kebangkitan dengan kemajuan machine learning dengan deep learning. Lalu di sini saya akan menjelaskan perkembangan sejarah AI dari tahun ke tahun. Yang pertama, pada tahun 1950-an hingga 1960-an, konsep dasar AI mulai dikembangkan oleh sejumlah ilmuwan terkemuka, termasuk Alan Turing yang merancang tes Turing, yang menguji kemampuan mesin untuk berpikir seperti manusia. Pada tahun yang sama, John McCarthy mengembangkan bahasa pemrograman AI pertama yang disebut LISP. Yang kedua, tahun 1960-an hingga 1970-an, AI mengalami masa kejayaan. Berbagai penelitian dan pengembangan dilakukan di berbagai institusi akademik dan lembaga pemerintah. Pada tahun 1966, penelitian ELIZA menciptakan program komputer interaktif pertama yang dapat melakukan percakapan dengan manusia. Pada tahun 1972, program Sake dibuat oleh SRI Internasional, yang dianggap sebagai robot mobile pertama yang menggunakan pemodelan AI. Yang ketiga, tahun 1980-an. Pada tahun ini, minat terhadap AI menurun karena munculnya keterbatasan teknis dan kekurangan dana. Terjadi kegagalan beberapa proyek AI yang ambisius, dan banyak orang yang mulai meragukan potensi AI untuk mencapai tingkat kecerdasan manusia. Yang keempat, tahun 1990-an. Tahun 1990-an adalah masa kebangkitan AI dengan kemajuan dalam teknologi komputer dan pemrosesan data. Machine learning menjadi fokus utama pengembangan AI, dan algoritma seperti neural networks mulai digunakan untuk mengatasi masalah kompleks. Yang kelima, tahun 2000-an hingga saat ini, AI mengalami kemajuan yang pesat. Perkembangan komputer yang kuat, ketersediaan data yang melimpah, dan kemajuan dalam algoritma AI seperti deep learning telah membuka pintu untuk aplikasi AI yang lebih canggih dan luas. Salah satu kemajuan terbaru adalah pengembangan ChatGPT atau Generative Pre-trained Transformer yang menjadi sorotan besar dalam bidang AI karena kemampuannya untuk menghasilkan teks yang sangat mirip dengan gaya konteks yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Oktav Firdaus. Saya berasal dari kelas 01 SIF P013 dengan NIM 241011701428. Izinkan saya menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu bab 2, yang dimana bab 2 ini adalah konsep dasar AI. Oke, untuk materi pertama atau selanjutnya itu machine learning. Machine learning atau ML adalah cabang dari AI yang memungkinkan sistem belajar dari data tanpa pemrograman eksplisit, yang dimana ada 3 tipe utama dalam ML. Yang pertama, supervised learning, yang dimana supervised learning ini model yang dilatih dengan data yang telah ditandai. Yang kedua, unsupervised learning, yaitu model menganalisis data tanpa label untuk menemukan polanya. Yang ketiga, yaitu reinforcement learning, yang dimana model belajarnya itu melalui interaksi dengan lingkungan untuk mencapai tujuan yang tertentu. Nah, selanjutnya itu ada deep learning. Deep learning itu atau DL adalah cabang dari machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan dengan banyak lapisan atau deep neural networks untuk memproses dan menganalisis data.
Nah, di mana DL ini atau deep learning ini sangat efektif dalam menangani data yang kompleks seperti gambar, suara, dan juga teks. Nah, selanjutnya itu ada Natural Language Processing, yang dimana Natural Language Processing ini atau NLP adalah cabang AI yang berfokus pada interaksi antara komputer dan bahasa manusia. NLP ini memungkinkan komputer untuk memahami dan menganalisa, dan yang terakhir menghasilkan bahasa alami dengan cara yang berarti. Yang selanjutnya itu ada computer vision, yang dimana computer vision ini adalah cabang AI yang memungkinkan komputer untuk memahami dan juga menganalisis gambar dan video. Teknologi ini berfokus pada pengembangan algoritma yang dapat mendeteksi, mengenali data, dan juga menginterpretasi objek dalam gambar. Oke, sekian dari pemaparan materi bab 2 ini. Selanjutnya akan dijelaskan bab 3 oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sisian dari Randa. Saya akan membacakan materi bab 3 tentang aplikasi AI dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada asisten virtual. Asisten virtual adalah salah satu aplikasi AI yang paling umum dan mudah diakses dalam kehidupan sehari-hari. Contoh terkenalnya termasuk Siri, Google Assistant, Bixby, dan Alexa. Asisten virtual menggunakan Natural Language Processing atau NLP untuk memahami dan merespon perintah suara pengguna. Yang kedua ada rekomendasi produk. Sistem rekomendasi yang didukung oleh AI telah menjadi bagian penting pengalaman belanja online. Algoritma machine learning menganalisis data perilaku pengguna untuk memberikan rekomendasi produk yang relevan. Contoh penerapan termasuk e-commerce, platform seperti Amazon dan eBay menggunakan AI. Yang kedua ada streaming media, layanan seperti Netflix dan Spotify. Yang ketiga ada media sosial. Algoritma AI menganalisis interaksi pengguna untuk menunjukkan konten yang lebih relevan. Yang ketiga ada kendaraan otonom. Kendaraan otonom adalah contoh canggih dari penerapan AI dalam industri transportasi. Mobil yang dapat mengemudi sendiri menggunakan berbagai teknologi AI, termasuk computer vision dan machine learning, untuk memahami lingkungan sekitar. Nama saya Rio Rulian. Saya akan menjelaskan bab 4, dampak AI terhadap masyarakat. Peluang dan tantangan AI membawa banyak peluang yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan efisien di berbagai sektor. Beberapa peluang yang muncul antara lain, yang pertama, peningkatan produktivitas, otomasi, tugas rutin memungkinkan karyawan untuk fokus pada pekerjaan yang lebih strategis dan kreatif. Yang kedua, inovasi dalam layanan kesehatan. AI dapat membantu diagnosis penyakit lebih cepat dan akurat. Dan yang ketiga, pengembangan smart cities. Teknologi AI dapat digunakan untuk mengelola sumber daya kata dan lebih efisien. Etika dalam AI. Isu etika menjadi perhatian penting dalam pengembangan dan penerapan AI. Beberapa aspek etis yang perlu ditimbangkan meliputi: pertama, transparansi pengguna. Transparansi pengguna harus memahami bagaimana algoritma AI bekerja dan bagaimana keputusan yang diambil, terutama dalam konteks penting seperti kesehatan dan hukum. Yang kedua, keberpihakan algoritma. AI mencerminkan bias dari kata yang digunakan untuk pelatihan, yang dapat menyebabkan diskriminasi dalam pengembangan keputusan. Yang ketiga, privasi dan keamanan. Perlindungan data pribadi pengguna harus menjadi prioritas dengan perhatian khusus oleh sistem AI. Bab kelima yaitu kesimpulan. Kecerdasan buatan merupakan alat yang kuat dengan potensi besar untuk mengubah kepribadian berbagai aspek kehidupan manusia. Dengan kemajuan teknologi yang harus berlanjut,
Penting bagi kita untuk terus memantau dampak AI secara etis dan bertanggung jawab agar manfaat dapat dirasakan oleh semua orang.